Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 8820124032. Pada video ini, saya akan memaparkan analisis kepragmatisan sebuah wacana sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Febri Marinda Ciskia SPD MPD. Wacana yang saya pilih adalah iklan layanan masyarakat dari Kemendikbud yang berjudul Pekerja Rantau, yang tayang di YouTube pada 18 Mei 2020. Iklan ini menampilkan percakapan antara seorang pekerja rantau bernama Bagus dengan ibunya pada masa pandemi COVID-19. Dalam percakapan tersebut, Bagus menyampaikan bahwa dirinya belum dapat pulang kampung saat Lebaran karena khawatir tertular virus corona selama perjalanan dan berisiko menularkannya kepada ibu serta masyarakat di kampung halaman. Saya memilih wacana ini karena mengandung berbagai unsur pragmatik yang menarik untuk dianalisis. Dalam video ini, saya akan membahas 4 aspek utama, yaitu 1. Analisis LIP yang meliputi lokusi, ilokusi, dan pelokusi. 2. Analisis tindak tutur langsung dan tidak langsung. 3. Analisis PIE yang meliputi presuposisi, implikatur, dan entailment. Dan yang keempat, ada analisis deiksis yang meliputi deiksis endofora atau anafora dan katafora, serta deiksis exofora. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke tahap analisis, terlebih dahulu saya akan menampilkan wacana yang menjadi objek kajian dalam video ini. Silakan disimak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus ya nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Baik, setelah menyimak wacana tersebut, sekarang kita masuk ke pembahasan analisis pragmatik yang pertama, yaitu analisis LIP yang meliputi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menyatakan sesuatu. Ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud tertentu yang ingin dicapai oleh penutur, sedangkan perlokusi merupakan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap lawan tutur. Berikut contoh-contohnya dari wacana iklan ini. Contoh lokusi terdapat pada tuturan Bagus. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Tuturan tersebut berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada ibunya bahwa pada saat Lebaran nanti Bagus kemungkinan belum dapat pulang ke kampung halaman. Oleh karena itu, tuturan tersebut termasuk tindak tutur lokusi karena berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi. Selanjutnya, contoh ilokusi terdapat pada tuturan Bagus. Mohon restu ya, Bu. Mohon restu ya, Bu. Melalui tuturan tersebut, Bagus tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga memiliki maksud untuk meminta izin, dukungan, dan restu dari ibunya agar tetap berada di perantauan demi keselamatan bersama. Karena mengandung maksud tertentu yang ingin dicapai oleh penutur, tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi. Selanjutnya, contoh perlokusi dapat dilihat dari perubahan sikap ibu setelah mendengar penjelasan Bagus mengenai risiko penularan virus corona. Pada awal percakapan, ibu berharap Bagus segera pulang ke kampung. Namun setelah mendengar penjelasan Bagus, ibu akhirnya memahami dan menerima keputusan tersebut. Hal ini terlihat dari tuturan ibu yang mengatakan, "Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya supaya bisa cepat pulang." Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang.
Tuturan tersebut menunjukkan bahwa penjelasan Bagus berhasil mempengaruhi pemahaman dan sikap ibunya. Dengan demikian, perubahan sikap ibu tersebut merupakan bentuk tindak perlokusi. Baik, setelah membahas analisis LIP, selanjutnya saya akan membahas tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung yang terdapat dalam wacana ini. Tindak tutur langsung merupakan tuturan yang bentuk kalimatnya sesuai dengan fungsi yang dimaksudkan oleh penutur. Sedangkan tindak tutur tidak langsung merupakan tuturan yang bentuk kalimatnya tidak sesuai dengan fungsi yang dimaksudkan, sehingga pendengar perlu memahami makna yang tersirat di dalamnya. Berikut contohnya dari wacana iklan ini. Contoh tindak tutur langsung terdapat pada tuturan ibu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Ya makanya kamu pulang sekarang. Tuturan tersebut berbentuk kalimat perintah dan digunakan untuk memerintah atau meminta Bagus agar segera pulang ke kampung halaman. Karena bentuk kalimat dan fungsinya sama-sama berupa perintah, tuturan tersebut termasuk tindak tutur langsung. Sedangkan contoh dari tindak tutur tidak langsung terdapat pada tuturan ibu. Di kampung aman kok, Gus. Di kampung aman kok, Gus. Secara bentuk, tuturan tersebut merupakan kalimat berita atau pernyataan yang memberikan informasi mengenai kondisi kampung. Namun, maksud sebenarnya bukan sekadar memberikan informasi, melainkan membujuk dan meyakinkan Bagus agar pulang ke kampung halaman. Karena bentuk tuturan berupa pernyataan tetapi fungsinya adalah membujuk, maka tuturan tersebut termasuk tindak tutur tidak langsung. Baik, setelah membahas tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung, selanjutnya saya akan membahas analisis PIE yang meliputi presuposisi, implikatur, dan entailment. Presuposisi merupakan anggapan atau asumsi yang dianggap benar sebelum suatu tuturan disampaikan. Implikatur merupakan makna tersirat yang tidak disampaikan secara langsung oleh penutur tetapi dapat dipahami melalui konteks tuturan. Sedangkan entailment merupakan hubungan logis yang menunjukkan bahwa kebenaran suatu tuturan mengakibatkan kebenaran tuturan lainnya. Berikut saya tunjukkan contoh-contohnya. Contoh presuposisi terdapat pada tuturan ibu. Loh, masa lebaran tidak pulang? Loh, masa lebaran ndak pulang? Tuturan tersebut mengandung anggapan bahwa sebelumnya Bagus biasanya pulang ketika lebaran. Anggapan inilah yang menjadi dasar munculnya rasa heran dari ibu ketika mendengar bahwa Bagus tidak dapat pulang tahun ini. Oleh karena itu, tuturan tersebut mengandung presuposisi bahwa pulang kampung saat lebaran merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Bagus. Selanjutnya, contoh implikatur terdapat pada tuturan Bagus. Bagus tidak mau lihat ibu sakit. Bagus yang nggak mau lihat ibu sakit. Secara langsung, tuturan tersebut menyatakan bahwa Bagus tidak ingin melihat ibunya sakit. Namun, makna tersirat yang ingin disampaikan adalah bahwa Bagus memilih tidak pulang karena ingin melindungi ibunya dari risiko penularan virus corona. Dengan demikian, tuturan tersebut mengandung implikatur berupa kepedulian dan pengorbanan Bagus demi keselamatan ibunya. Selanjutnya, contoh entailment terdapat pada tuturan Bagus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa aja Bagus kena virus dalam perjalanan. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Tuturan tersebut mengandung hubungan logis bahwa perjalanan pulang memiliki risiko terpapar virus corona. Jika risiko tertular virus dalam perjalanan benar adanya, maka ada kemungkinan Bagus membawa virus tersebut ke kampung halaman dan menularkannya kepada orang lain. Dengan demikian, tuturan tersebut menunjukkan adanya hubungan logis antara risiko perjalanan dan kemungkinan terjadinya penularan virus. Baik, setelah membahas analisis PIE, selanjutnya saya akan membahas analisis deiksis yang terdapat dalam wacana ini. Deiksis merupakan bentuk bahasa yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Dalam wacana ini, ditemukan deiksis endofora yang meliputi anafora dan katafora serta deiksis exofora. Yang pertama ada deiksis endofora anafora. Anafora merupakan bentuk rujukan yang mengacu pada unsur yang telah disebutkan sebelumnya dalam tuturan. Contohnya terdapat pada tuturan Bagus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa aja Bagus kena virus dalam perjalanan. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Kemudian pada tuturan berikutnya, Bagus mengatakan, mungkin Bagus kuat bu, tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana?
Kata bagus yang digunakan kembali dalam tuturan tersebut merujuk pada orang yang sama yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bagus sebagai penutur. Dengan demikian, terdapat hubungan rujukan ke unsur yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga termasuk anafora. Selanjutnya yaitu deiksis endofora katafora. Katafora adalah rujukan yang mengacu pada unsur yang akan dijelaskan atau dipahami kemudian. Dalam iklan pekerja rantau, penggunaan katafora tidak ditemukan secara eksplisit, namun terdapat bentuk yang mendekati katafora pada tuturan. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai ya Bu. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya Bu. Pada kalimat tersebut, Bagus menyampaikan alasan secara umum terlebih dahulu. Penjelasan yang lebih rinci mengenai alasan tersebut baru disampaikan pada tuturan berikutnya, yaitu risiko tertular dan menularkan virus corona. Oleh karena itu, tuturan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk yang mendekati katafora. Selanjutnya yang kedua ada deiksis exofora. Deiksis exofora merupakan rujukan yang mengacu pada suatu di luar teks atau di luar tuturan. Yang pertama ada deiksis persona. Contohnya terdapat pada kata bagus, ibu, bu, kamu, dan saya. Kata-kata tersebut merujuk kepada pelaku yang terlibat dalam percakapan dan hanya dapat dipahami melalui konteks situasi komunikasi. Selanjutnya ada deiksis waktu. Contohnya terdapat pada kata hari ini, sekarang, dan lebaran. Makna kata-kata tersebut bergantung pada waktu terjadinya percakapan, sehingga termasuk deiksis waktu. Selanjutnya ada deiksis tempat. Contohnya terdapat pada frasa di kampung dan dalam perjalanan. Kedua frasa tersebut merujuk pada tempat yang hanya dapat dipahami berdasarkan konteks percakapan antara Bagus dan ibunya. Baik, kita sudah menyelesaikan seluruh pembahasan analisis. Selanjutnya saya akan meringkas poin-poin penting dari hasil analisis kepragmatisan pada iklan layanan masyarakat pekerja rantau. Pada analisis LIP ditemukan tindak lokusi berupa penyampaian informasi, tindak ilokusi berupa permintaan restu dan penyampaian maksud tertentu, serta tindak perlokusi yang terlihat dari perubahan sikap ibu setelah mendengar penjelasan Bagus. Pada analisis tindak tutur, ditemukan tindak tutur langsung berupa kalimat perintah ibu agar Bagus segera pulang, serta tindak tutur tidak langsung berupa kalimat berita yang berfungsi membujuk Bagus untuk pulang. Pada analisis PIE ditemukan adanya presuposisi, implikatur, dan entailment yang membangun makna percakapan. Presuposisi terlihat dari kebiasaan Bagus pulang saat lebaran, implikatur menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan ibu, dan entailment menunjukkan kemungkinan penularan virus jika ia tetap pulang. Selanjutnya, pada analisis deiksis ditemukan deiksis endofora berupa anafora seperti pengulangan kata Bagus dan rujukan pada virus corona. Selain itu, terdapat bentuk yang mendekati katafora pada tuturan alasan tidak pulang, serta ditemukan pula deiksis exofora yang meliputi deiksis persona, waktu, dan tepat yang membantu memperjelas konteks tuturan dalam iklan tersebut. Nah, itulah ringkasan hasil analisis kepragmatisan pada iklan layanan masyarakat pekerja rantau. Baik, kita sudah sampai pada bagian akhir video ini. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan simpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa iklan layanan masyarakat pekerja rantau mengandung berbagai unsur pragmatik yang saling mendukung dalam penyampaian pesan. Melalui analisis LIP, tindak tutur langsung dan tidak langsung, PIE serta deiksis, terlihat bahwa tuturan-tuturan dalam iklan ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung maksud tertentu dan mampu mempengaruhi pemahaman lawan tutur. Secara keseluruhan, iklan ini berhasil menyampaikan pesan bahwa menunda mudik pada saat pandemi merupakan bentuk kepedulian dan pengorbanan demi menjaga keselamatan keluarga dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pemahaman terhadap kajian pragmatik perlu terus ditingkatkan karena dapat membantu kita memahami makna tuturan secara lebih mendalam. Tidak hanya dari apa yang diucapkan, tetapi juga dari maksud dari konteks yang melatar belakanginya. Selain itu, dalam memahami suatu wacana, pembaca atau pendengar hendaknya tidak hanya berfokus pada makna harfiahnya saja, tapi juga memperhatikan makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Nah, demikianlah pemaparan analisis kepragmatisan wacana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.